Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Nurfaiza dari kelas 11 IPS 1. Saya akan memaparkan materi tentang perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan rakyat Makassar terhadap POC terjadi pada tahun 1654 sampai 1655 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kerajaan Makassar yang terletak di Sulawesi Selatan merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Tao. Dilihat dari letak geografisnya, letak wilayah Kerajaan Makassar sangat strategis dan memiliki kota pelabuhan sebagai pusat perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Sultan Hasanuddin antara 1654 sampai 1669. Pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi POC, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk POC, sehingga POC merancang siasat dengan berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan Kerajaan Makassar. Upaya POC yang sepertinya terlihat baik ini disambut oleh Raja Goa, dan kemudian POC diberikan izin untuk berdagang secara bebas. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makassar, POC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, yaitu mulai mengajukan tuntunan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntunan POC terhadap Makassar ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntunan yang diajukan oleh POC yang sangat ingin menguasai perdagangan di daerah Indonesia Timur. Oleh karena itu, POC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar, sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar melawan POC. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633 dan pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku POC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Dua kali upaya POC tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makassar memberikan perlawanan sengit terhadap kompeni. Pertempuran ketiga terjadi tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar. Ketika POC menyerbu Makassar, pasukan POC dibantu oleh sekutunya, yaitu pasukan Raja Bone Arupalaka yang merupakan musuh besar Sultan Hasanuddin, dan pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Pasukan Angkatan Laut POC yang dipimpin oleh Spelman menyerang pelabuhan Makassar dari laut, sedangkan pasukan Arupalaka mendarat di Bontain dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin serta melakukan penyerbuan ke Makassar. Perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka yang merupakan raja kerajaan Bone pada akhir peperangan. Sultan Hasanuddin dipaksa mendatangani perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Isi perjanjian Bungaya sebagai berikut. 1. POC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 2. Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya. 3. Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. 4. Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. 5. Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada POC setiap tahun. Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda tetap diteruskan oleh putra Sultan Hasanuddin, yaitu Mapasomba. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran, dan pada akhirnya Belanda berhasil menghancurkan Makassar dan menguasai wilayah kerajaan tersebut sepenuhnya. Dapat disimpulkan bahwa ada
tiga faktor penyebab perlawanan rakyat Makassar, yaitu 1. Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. 2. Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. 3. Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda di Makassar. Make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.